Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan isi dari makalah kami yang berjudul tentang fikih, usul fikih dan hukum Islam. Yang nantinya akan dibacakan oleh saya sendiri, Asnatul Putri, dan saya Ahmad Yazid. Kita masuk kepada poin pengertian. Poin pengertian yang pertama yaitu fikih. Pengertian fikih terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama itu secara etimologi. Secara etimologi, pengertian fikih itu merupakan pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengarahan potensi dari akal, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taha ayat 27 dan 28. Sedangkan secara terminologi, yakninya menjelaskan bahwa pengetahuan hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan, tingkah laku, etika, dan perkataan yang diambil dari dalil terperinci berupa nas Al-Quran dan sunnahnya. Yang kedua, kita masuk kepada usul fikih. Usul fikih ini juga terbagi menjadi dua poin. Yang pertama itu secara etimologi, yakninya menjelaskan bahwa sesuatu yang dijadikan dasar bagi fikih tersebut. Yakninya usul fikih ini merupakan dasar bagi fikih. Sedangkan secara terminologi itu terdapat beberapa pendapat para ahli. Di sini saya cuma menjelaskan atau membacakan satu pendapat saja, yakninya dari Ali Hasaballahi, yang menjelaskan bahwa kaidah-kaidah yang dengan kaidah tersebut menyampaikan atau menyistibatkan hukum dari dalil yang terperinci. Yang ketiga yaitu hukum Islam. Di sini dijelaskan secara bahasa, hukum Islam itu merupakan jalan, atau hukum Islam itu adalah jalan. Sedangkan secara istilah, hukum Islam ialah hukum yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawakan oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Salah satu Profesor Mahmud berpendapat syariat itu peraturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, untuk manusia, supaya manusia itu berpegang teguh kepadanya. Selanjutnya yaitu pengertian hukum Islam secara keseluruhan. Pengertian hukum Islam secara keseluruhan ini yakni ketentuan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditaati oleh seseorang muslim, yang didefinisikan seperti ilmu aqaid atau keimanan, ilmu fikih, pemahaman terhadap kaidah-kaidah, dan ilmu akhlak atau kesusilaan. Itulah yang pengertian dari ketiga poin penting tadi. Yang kedua, kita masuk kepada poin contoh. Di sini cuman saya menjelaskan sedikit saja poin contohnya itu. Dari fikih tersebut contohnya itu yaitu Al-Qur'an. Mengapa Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu merupakan undang-undang atau sumber dari kita manusia. Dari usul fikih tersebut, yakninya contohnya itu berupa berlomba-lomba untuk selalu berbuat kebaikan. Contohnya begini, dalam hal ibadah kita itu harus lebih dahulu dari orang lain. Kita harus memiliki keimanan
lain. Itulah contoh dari usul fikih. Yang ketiga yaitu contoh dari hukum Islam. Itu terdapat 6 bagian. Di sini saya cuma menyebutkan beberapa bagian saja. Yang pertama yaitu masalah halal. Halal itu yang sudah diperbolehkan, seperti memakan daging sapi, memakan daging ayam, dan memakan daging ikan, atau memakan makanan bahan yang sehat yang lainnya. Yang kedua yakninya haram. Haram itu dilarang untuk dilakukan atau dilarang untuk memakannya. Contohnya seperti mabuk-mabukan, zina, mencuri, dan yang lainnya. Ketiga yaitu wajib. Wajib itu diharuskan, kita harus melakukannya. Apabila kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan itu. Contohnya seperti sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, berbakti kepada orang tua. Yang keempat yaitu sunnah. Sunnah ini apabila dikerjakan berpahala, dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Contohnya seperti puasa Senin Kamis dan salat tahiyatul masjid. Yang selanjutnya yaitu ma'ruf. Ma'ruf ini dianjurkan untuk tidak dilakukan. Contohnya seperti makan dan minum sambil berdiri. Jangan kamu berdiri, berbicara aja, kita tidak boleh kalau masalah makanan dan minuman tersebut. Selanjutnya yaitu mubah. Dibolehkan untuk dikerjakan. Contohnya seperti makan dan minum tepat waktu, yang teratur, dan menyikat gigi sebelum tidur. Poin yang selanjutnya yang ketiga yaitu persamaan dan perbedaan dari ketiga poin tadi. Kita masuk kepada perbedaan fikih, yakninya fikih itu merupakan perbuatan tingkah laku kita yang sudah dibilang kita itu sudah balik atau sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sedangkan usul fikih ini merupakan dalil-dalil atau kaidah-kaidah, bisa disebut dengan aturan-aturan. Sedangkan hukum Islam ini adalah merupakan sarana untuk terbentuknya usul fikih tersebut. Persamaan dari ketiga poin tadi yakninya usul fikih, dan hukum Islam itu yakninya sama-sama menganut prinsip syariat. Prinsip di mana isi hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia. Contohnya hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan Al-Qur'an, hubungan manusia dengan alam sekitar yang didasarkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Kita masuk kepada poin yang selanjutnya yaitu dalil dari ketiga poin tadi. Yang pertama yaitu fikih. Fikih ini tercantum dalam Al-Qur'an. Quran surat An-Nisa ayat 78. Sedangkan usul fikih ini dijelaskan pada Asy-Syatahib. Sedangkan yang hukum Islam ini dijelaskan juga dalam Al-Qur'an, yakninya surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya kita masuk kepada sejarah, yakninya sejarah dari ketiga poin tadi. Yang pertama yaitu tentang fikih. Sejarah berkembangnya ilmu fikih ini dimulai berkembang pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Pada masa kepemimpinan beliau, ilmu fikih ini sudah berkembang. Ilmu fikih ini juga berkembang pada masa Khalifah Rasyidin, yakninya pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah Rasyidin dilanjutkan oleh tabi'in dan tabi'in beserta para ulama fikih lainnya. Dalam pembentukan usul fikih ini terdapat beberapa tahapan, yakninya terbentuknya 4 periode, yang dimana periode ini sangat penting berhubungan erat dengan sejarah ilmu fikih ini. Periode yang pertama yakni disebut dengan periode pertumbuhan, yang kedua periode pembinaan, yang ketiga periode kebangkitan, dan yang keempat periode kemunduran. Dari keempat periode tersebut, periode yang paling lama proses atau perkembangan
kaidah atau aturan. Tetapi apabila mereka mendapat masalah, mereka langsung mendatangi Nabi Muhammad SAW, dan di sanalah Nabi menyampaikan kaidah-kaidahnya, peraturan-peraturannya melalui yang bersumber dari Al-Quran, melalui sunnah beliau. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, mereka juga tidak menggunakan kaidah. Setelah meluasnya Futuhat Islamiyah, di sini bangsa Arab mulai berinteraksi dengan warga lain atau masyarakat lain, ada kedatangan umat yang kedatangan bangsa lain yang di sana itu sempat mengakibatkan terbentuknya munculnya dua madrasah yang besar, mencerminkan metode mereka berjihad. Madrasah yang pertama yaitu Ahrir Ra'i di Irak, pusat di Basrah dan Kufah. Sedangkan madrasah yang kedua yaitu di Ahlul Hadis di Hijaz, berpusat di Mekah dan Madinah. Munculnya kedua madrasah tadi tentunya membawakan perbedaan masing-masing, ada keunggulannya masing-masing. Di sana muncullah perbedaan hingga mengakibatkan perdebatan yang sengit, sehingga para ulama mulai berpikir untuk menerbitkan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan supaya kedua madrasah tadi menyatu, tidak ada perbedaan, tidak ada pertikaian lagi. Ada salah satu ahli ulama yang merasa prihatin terhadap pertentangan mereka tadi, yakninya Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi Ibrahim. Beliau merasa khawatir sehingga beliau membicarakan atau meminta kepada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu rahimahumullah untuk menuliskan sebuah buku tentang prinsip-prinsip ijtihad untuk dapat digunakan sebagai pedoman mereka nanti. Maka dari itu lahirlah kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i sebagai kitab pertama usul fikih. Itulah sedikit penjelasan tentang usul fikih. Selanjutnya kita masuk kepada hukum Islam. Hukum Islam ini penjelasannya, sejarahnya begitu panjang. Di sini Uti hanya menyebutkan poin-poin pentingnya saja. Yang pertama yaitu ada 6 periode. Di sini Uti cuma menyebutkan periode-periodenya saja. Yang pertama yaitu periode masa Rasulullah, yang dimana sumber Islam itu masih kepada Al-Quran. Yang kedua yaitu periode pada masa Khalifah Rasyidin sampai pertengahan abad ketiga Hijriah. Yang ketiga yaitu periode pertengahan abad ke-1 Hijriah sampai abad ke-2 Hijriah. Yang keempat yaitu periode pertengahan abad ke-2 Hijriah sampai pertengahan abad ke-4 Hijriah. Yang kelima yaitu periode pertengahan abad ke-7 Hijriah sampai munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah pada tahun 1256 Hijriah. Dan yang terakhir yakninya periode ke-6 semenjak munculnya majalah tadi sampai sekarang. Itulah sedikit penjelasan dari